Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mus Maulana dengan NIM 2312206999, kelas D dari program studi Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi. Nah, di sini saya membuat video ini yang bertujuan untuk memenuhi tugas ketujuh saya pada mata kuliah Statistik dan Probabilistik yang diberikan oleh Bapak Laude Hasnuddin S. Sagala. Nah, di sini tugasnya ialah yang pertama. Di sini saya akan membahas nomor yang pertama dulu, yaitu 30. Di sini ada soal 30 orang ibu rumah tangga ditanya tentang pengeluaran selama sebulan dalam ribuan rupiah untuk keperluan hidup. Nah, di sini ada datanya dan kita diinstruksikan untuk menghitung nilai jarak, range. Yang kedua itu hitung simpangannya atau DR, dan hitung simpangan bakunya. Nah, untuk mempersingkat video, nah di sini langsung saja kita mulai. Di sini saya sudah menuliskan datanya. Nah, setelah itu di sini saya sudah mengurutkannya dari yang terbesar hingga terkecil hingga terbesar. Mengapa demikian? Untuk memudahkan kita. Nah, di sini kita lihat nilai terkecilnya itu 15 dan nilai terbesarnya itu adalah 50. Range sama dengan nilai maksimum dikurang minimum. Atau kita bisa menggunakan rumus max dan min. Tetapi kita di sini cukup mudah. Berarti nilai maksimumnya 50 kita kurang dengan nilai minimumnya sama dengan 35. Nah, sedangkan kita masuk yang keduanya lagi, menghitung simpangannya atau DR-nya. Nah, untuk menghitung simpangan DR ini kita mempunyai rumus DR sama dengan sigma XI dikurang X min atau X rata-rata per N. Nah, terlebih dahulu kita harus cari sigma XI dikurang X min-nya. Nah, setelah sampai sini ternyata kita membutuhkan X min-nya. Nah, cara menentukan X min-nya itu ialah kita dan cara menjumlahkan seluruh data ini lalu kita bagi dengan 30. Nah, caranya kita bisa tambahkan dulu keseluruhan data ini lalu kita bagi dengan 30, atau dengan cara mudahnya yaitu di sini X min sama dengan, cara mudahnya karena kita di Excel kita bisa menggunakan rumus average atau rumus rata-rata. Kalau kita blok seluruh data lalu enter, rata-ratanya ternyata atau X min-nya yaitu 32,9. Nah, setelah itu kita bisa mencari XI kurang X min-nya. Bagaimana caranya? Ialah dengan cara sama dengan, nah, XI itu ada 15, ada nilai yang di atas ini yang telah saya buat. Nah, dikurang dengan 32,9. Jadi dikurang 32,9, lalu kita blok ke Fn F4 agar terkunci lalu enter. Nah, sini hasilnya negatif 17,9. Lalu kita teruskan rumusnya ke sampai nilai terakhir. Nah, di sini telah selesai. Nah, setelah seperti ini, di sini kita akan menjumlahkan keseluruhan itu dengan bentuk positif saja. Jadi kita ubah di sini, kita delete. Nah, ya, bagaimana cara mengubahnya menjadi positif? Cara mengubahnya ialah dari X min-nya dulu kita kurangi dengan 15. Mengapa demikian? Karena jika dibalik nilainya akan tetap sama, cuman bedanya nanti itu cuman ada di bagian negatif positifnya. Tapi karena ini ketika kita menghitung menggunakan rumus ini, kita hanya membutuhkan yang namanya ternyata saya salah. Maunya yang di blok tadi itu Fn F4 itu nilai yang 32-nya, lalu kita kurang dengan 15. Nah, setelah seperti ini kita blok sampai nilai negatifnya sampai sini tadi. Nah, kan di sini sudah positif, jadi kita
bisa menjumlahkannya. Sebenarnya walaupun negatif kita bisa menjumlahkan, tetapi karena di Excel itu agak rumit, jadi kita ubah saja ke positif semua. Nah, setelah itu kita bisa menggunakan rumus ini. Jadi di sini sama dengan, nah kita jumlahkan dulu, sama dengan sum. Nah, kita jumlahkan keseluruhan datanya, enter, 254,4. Nah, jadi 245,4. Nah, inilah sigma xi dikurang x min. Nah, lanjut kita masuk ke sininya. Nah, untuk cara ini lebih mudah lagi karena kita telah mengetahui sigma, nilai dari sigma ini. Jadi kita hapus nilai sigmanya tadi 245,4 dibagi n-nya itu berapa? N-nya adalah 30, jumlah dari datanya. Nah, setelah seperti ini, maka kita bagi. Kita hitung pembagiannya. 245 dibagi dengan 30 sama dengan 245 kita bagi dengan 30. Enter. Nah, di sini hasilnya adalah 18,8. Atau 8,18. Atau bisa kita bulatkan menjadi 8. Kita membulatkannya ke bawah. Nah, karena dia tidak memenuhi syarat matematika 5 ke atas. Nah, seperti ini untuk B, untuk menghitung simpangannya atau simpangan rata-ratanya. Nah, untuk lanjut seperti ini, kita rumusnya itu cukup sama dengan yang telah kita kerjakan tadinya. Jadi kita ambil saja ini, lalu kita copy. Nah, seperti ini. Nah, yang membedakan itu dia sigma xi kurang x minnya itu pangkat 2. Jadi bagaimana caranya untuk memangkatkan 2? Caranya itu dengan cara kita blok, lalu kita kasih tanda kutip seperti kutip di atas untuk Excel pangkat 2. Nah, seperti ini untuk pemangkatan di Excel untuk menggunakan rumus ini, lalu enter. Nah, setelah itu kita cari lagi seperti tadi, sama dengan sum. Ini untuk mencari sigma xi x dikurang x min pangkat 2 nya, lalu enter. Nah, ternyata hasilnya 2722. Nah, di sini kita masukkan dua ribu 2722,7. Nah, n-nya tadi berapa? N-nya adalah 30. Nah, setelah seperti ini berarti 30 dikurang 1 sama dengan 29. Nah, 2722 dibagi 29 itu, nah kita bagi dulu, sama dengan 2722,7 dibagi 29 sama dengan, ternyata 93,88. Nah, akar dari 93,88 ini ialah dengan cara sama dengan kita round untuk membulatkannya. Jadi hasilnya nanti telah bulat. Atau bisa kita langsung ke SQRT dulu untuk pengakaran. SQRT akar dari 39,88 ialah 9,6. Jadi hasilnya adalah
9,6. Nah, jika kita mengakarkannya dengan cara kita pakai rumus round, kita membulatkannya, round. Nah, di sini kita koma 0, lalu balas enter. Nah, hasil pembulatannya ialah 10. Berarti di sini bisa juga kita buat S-nya adalah 10. Nah, dengan demikian soal untuk nomor 1 menentukan nilai range, menghitung simpangan rata-ratanya dan menghitung simpangan bakunya itu telah selesai dan kita telah mendapatkan jawaban. Nah, untuk nomor selanjutnya, pada nomor kedua kita lanjut untuk video selanjutnya juga. Maka dari itu video ini telah selesai. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.